Halo, salam sejahtera. Miss Irma adalah guru kimia untuk level kelas 10, seperti yang sudah Miss perkenalkan melalui video perkenalan guru mata pelajaran. Nah, untuk 1 tahun ke depan kita akan bersama-sama belajar tentang kimia. Yang salah satu pelajaran yang baru kalian peroleh di level SMA. Textbook yang kita gunakan adalah penerbit Erlangga, yaitu kurikulum 2013 revisi. Jadi Miss berharap semuanya sudah memiliki buku tersebut. Ilmu kimia adalah central science. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari ilmu tersebut. Nah, materi hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu ilmu kimia, bagaimana peranannya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana metode ilmiah yang harus kita lakukan ketika kita akan menyelesaikan sesuatu untuk mendapatkan suatu hal atau ilmu pengetahuan. Kemudian kita juga akan belajar tentang bekerja di laboratorium menggunakan alat yang benar. Kita juga akan belajar tentang simbol dari bahan yang memiliki sifat yang berbahaya. Oleh sebab itu, mari kita pahami topik hari ini sambil membuka buku textbook Erlangga kita halaman 5-17. Itu adalah acuan pembelajaran kita hari ini. Dan pada textbook tersebut terdapat sebuah kasus tentang penyakit aneh di Minamata yang akan berkaitan dengan penugasan yang akan diberikan pada Edmodo hari ini. Baiklah, mari kita pahami bersama-sama topik hari ini. Baiklah, kita mulai dari ilmu kimia dan peranannya. Apa sih itu ilmu kimia? Nah, mungkin yang terlintas di pikiran kalian, ya, ilmu kimia itu berbicara tentang pabrik, ya, mungkin pabrik yang pencemarannya atau kualitas atau kuantitas yang besar, atau mungkin tentang bekerja di laboratorium dengan zat-zat yang berbahaya, alat-alat yang berbahaya, bom. Nah, mindsetnya mungkin berpikir tentang hal-hal yang berbahaya, ya, hal-hal yang sulit, tapi itu tidaklah benar, ya. Jadi kimia itu apakah memang bahaya, ya? Oh, tidak. Jadi kimia itu bagian yang kita hadapi sehari-hari. Nah, contohnya kita bernafas dengan oksigen. Oksigen itu adalah kimia. Kita mengeluarkan gas karbon dioksida CO2. Nah, CO2 itu juga kimia, ya. Jadi kimia itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, kita minum setiap hari minum air, ya. Nah, itu H2O, itu adalah kimia. Nasi, ya. Nah, itu adalah karbohidrat, kimia organik, ya. Itu juga bagian dari kimia. Atau bumbu masakan, pasti dicampur dengan garam, kalau tidak rasanya akan hambar. Nah, setiap hari kita mengkonsumsi kimia. Jadi kimia itu bukanlah sesuatu yang sukar atau yang dipikirkan berbahaya. Jadi berbahaya ya ketika sudah melewati kadar-kadar tertentu. Tapi peranannya sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah alasan kenapa kita harus belajar kimia, ya. Jadi sangat besar faedahnya untuk kosmetik atau yang kita pakai produk-produk sehari-hari untuk mandi atau yang kita konsumsi ketika kita sakit, ya, tidak terlepas dari yang namanya zat kimia. Jadi kimia itu yang mempelajari segala sesuatunya, yaitu kita sebut dengan materi, ya. Materi itu bisa berupa materi organik yang dari alam. Dicontohkan kayu, batu bara, kehidupan sehari-hari, ya, bahan bakar itu kimia organik, ya. Kemudian materi anorganik berupa logam-logam, kita kenal uang logam atau barang sekitar kita yang terbuat dari logam, ya, itu akan kita pelajari di kimia, ya. Itu adalah bagian dari kimia yang kita sebut materi. Jadi bagian materi ini kita akan tentang apa itu strukturnya, ya. Struktur materi itu, penyusunnya, nah kemudian sifatnya seperti apa, kemudian perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Kemudian, apa saja sih peranan ilmu kimia? Tadi sedikit sudah disinggung. Nah, banyak. Jadi aspeknya dari kesehatan kedokteran ada obat-obatan, vaksin, ya, masih banyak lagi hal yang lain. Energi dan lingkungan, di matahari yang diubah menjadi energi listrik, itu peranan ilmu kimia di dalamnya. Teknologi bahan, ya, LCD, ya, itu dari teknologi bahan, pangan dan pertanian, ya, yang mendukung
produktivitas hasil tani, ya, itu dibantu dengan pupuk, urea dan sebagainya. Kemudian dari segi hukum dan masalah sosial, jika melakukan tes narkoba, ya, itu semuanya bagian terpenting dari kimia, ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya dalam setiap aspek yang sudah Miss sebutkan. Oke, nah di kimia ini kita belajar tentang metode ilmiah. Kita lanjut, metode ilmiah itu adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah, sehingga kita memperoleh ilmu pengetahuan. Ini wajib diketahui oleh semua anak IPA. Ya, mungkin di SMP kalau sudah belajar tentang metode ilmiah, tidak jauh dari situ, makanya misalnya secara umum jelasin lagi, ya. Jadi tahap-tahapannya sama, ya, pastinya perumusan masalah dulu. Jadi kita tidak membuat masalah, tapi kita mencari masalah, kemudian observasi. Setelah observasi kita tentukan hipotesisnya, kita lakukan eksperimen pastinya untuk mendapatkan data, kemudian data kita analisis dan tariklah kesimpulan. Nah, pada topik kali ini di textbook kalian itu sudah ada tentang contoh penerapan metode ilmiah aneh di Minamata Jepang. Itu ada di halaman 12-13. Tolong dibaca soal latihan yang akan Miss berikan berkaitan dengan metode ilmiah, ya. Jadi sampai di sini video pembelajaran kita untuk bagian 1, ya, yaitu pengenalan ilmu kimia dan peranannya serta metode ilmiah. Oke, lanjut lagi untuk video pembelajaran yang kedua pada sesi kali ini tentang bekerja di laboratorium. Jadi tata tertib yang harus kita ketahui ketika kita belajar di laboratorium, kita sebagai praktikan yang melakukan percobaan, ya, yaitu kita harus memiliki sikap yang jujur, terbuka dan teliti. Nah, untuk memasuki lab, pastikan kita sudah menggunakan atau memakai jas laboratorium dan sepatu yang tertutup untuk menghindari kita dari tumpahan zat yang berbahaya mengenai tubuh kita. Ya, kemudian tidak boleh makan dan minum. Pastikan alat dan bahan yang kita gunakan sesuai dengan petunjuk percobaan. Kemudian setelah kita selesai melakukan percobaan atau praktikum, pastikan meja kerja kita sudah bersih, alat sudah bersih, bahan-bahan sudah diletakkan pada posisi semula, keran air tertutup, sudah ditutup, kontak listrik sudah dimatikan atau dicabut, ya. Nah, kemudian menguasai tentang kegunaan dari alat. Jadi ketika kita melakukan percobaan, kalau kita bekerja di laboratorium, kita harus tahu dengan pasti fungsi dari masing-masing alat yang kita gunakan. Nah, ada beberapa yang akan Miss tampilkan di sini, ya. Nah, untuk lebih lanjut kalian bisa baca di textbook kalian, itu banyak contoh-contohnya. Oke. Nah, di sini ada tabung reaksi, tabung reaksi dan penjepit itu untuk tempat sampel cair direaksikan di dalamnya, ya. Raknya, tempatnya. Kalau kita mau melakukannya, kita letakkan di sana bisa. Penjepit untuk menjepit tabung reaksi, khususnya ketika kita melakukan pemanasan. Kemudian lampu ukur itu untuk mengukur sampel dalam wujud cair, bisa, ya. Kemudian termometer juga sebagai tempat zat cair, atau boleh untuk mengukur atau sebagai sampel titrasi. Kemudian beker, gelas untuk tempat zat cair atau pelarut, ya. Pipet tetes untuk mengambil sampel dalam jumlah yang sedikit, mengambil zat dalam jumlah yang sedikit dan jumlah yang lebih teliti. Plat tetes untuk mereaksikan sampel dalam jumlah yang sedikit. Nah, kaki 3 untuk penyangga ketika kita melakukan pemanasan menggunakan Bunsen. Gelas ukur itu untuk mengukur sampel yang akan kita gunakan wujud cair. Buret untuk tempat indikator ketika kita melakukan titrasi, ya. Nah, kita harus mengenal simbol dan sifat dari bahan yang kita gunakan. Jadi di laboratorium itu identik dengan zat-zat yang berbahaya, jadi nggak boleh sembarangan, ya, Nak. Nah, di situ pahami setiap simbol-simbol yang ada. Nah, untuk yang eksplosif, mudah meledak, ya, ada yang oxidizing, kemudian mudah terbakar, ya, toksik atau beracun, iritan, iritasi, dangerous for environment,
Nah, masih ada lagi beberapa, boleh dicari dari sumber yang lain atau dari textbook kita juga ada. Oke, demikian untuk bekerja di laboratorium, ya, dasar-dasar yang harus kalian pahami dengan baik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Miss berharap kalian semua memahaminya dengan baik. Nah, apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi Miss Irma secara personal via WA atau bisa melalui Edmodo. Kegiatan selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan latihan sudah Miss sediakan pada Edmodo kelas kalian masing-masing. Dan mohon dikumpulkan tepat waktu. Minggu depan kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang klasifikasi materi. Silahkan buku textbook Erlangganya dibaca. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Bye!